Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Diah Ayu Novita Ningsih, Rifatul Zuhria, Habibah Ria Ansori, dan Umi Laras Dwi Noviani dari kelas 3 PPG Prajabatan PGSD akan menjelaskan terkait dengan analisis pertanyaan ruang kolaborasi topik 4. Pembahasan yang akan kami bahas adalah apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Yang kedua yaitu mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Kemudian yang ketiga adalah apa yang Anda pahami terkait dengan capaian pembelajaran? Kemudian mengapa perlu capaian pembelajaran? Pembahasan kelima yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Kemudian yang keenam adalah apa itu capaian pembelajaran di setiap fase. Kemudian nomor 7 adalah bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teaching at the right level. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase. Capaian pembelajaran dirumuskan berfase karena untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Kemudian, apa yang Anda pahami terkait dengan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa atau murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD atau pendidikan anak usia dini, dan capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu dimulai dari A hingga F. Pembahasan selanjutnya yaitu mengapa perlu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Ketuntasan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian. Bahasan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang tidak sama. Pembelajaran memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung dengan cepat. Tanpa memandang usia atau kelas, pengajaran dimulai pada tingkat anak yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang tentunya berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu capaian pembelajaran setiap fase. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada pendidikan anak usia dini. Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk membedakan dengan kelas 1 dengan peserta didik di suatu kelas lain atau di kelas yang sama yang bisa jadi peserta didik belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Kemudian, capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Cara membuat capaian pembelajaran sendiri dapat dilakukan dengan cara memahami peserta didik, apa yang mereka sukai, tipe gaya belajar seperti apa yang membuat mereka nyaman, serta bagaimana karakteristik setiap peserta didik tersebut. Dan selalu perlu diingat bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki kemampuannya masing-masing. Rancang perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik serta pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Cara menggunakan capaian pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa, yaitu kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak. Dan kesesuaian tersebut meliputi yang pertama yaitu gabungkan bermacam-macam pengalaman,
material dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum. Kemudian yang kedua, berikan kesempatan pada anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan metode mengajar yang tepat. Dan yang keempat yaitu berikan anak keleluasaan atau kebebasan untuk belajar dengan berbagai cara sesuai dengan kenyamanan dirinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kami bermanfaat untuk kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.